warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam ahoy. Balik lagi bersama saya Widya Rohmadani Daulay. Oke, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan karena kesehatan kalian sangat penting untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang sel dan jaringan. Sebelum kita mulai mempelajari sel dan jaringannya, silahkan ambil alat tulis, catatan, jika kalian ingin menulis atau mencatat di perjalanan video ini. Baiklah, sebelum mulai ke pelajaran, kita harus tahu dulu kompetensi dasar apa yang ada pada materi sel dan jaringan ini. Nah, kompetensi dasarnya adalah kompetensi dasar 3.6. Kita akan mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan dimulai dari tingkat sel sampai tingkat organisme, serta komponen utama penyusun sel. Kemudian kita menggunakan kompetensi dasar 4.6, yaitu kita akan membuat model dari struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, setelah itu kita akan masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita adalah pertama, Ananda diharapkan dapat menyebutkan macam-macam organel penyusun sel serta fungsinya. Kemudian yang kedua, Ananda diharapkan untuk dapat membedakan antara sel hewan dan sel tumbuhan. Dan yang ketiga, Ananda juga diharapkan dapat untuk menyebutkan jaringan-jaringan apa saja yang membentuk dari suatu organisme. Nah, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya. Perhatikan gambar yang baru saja muncul, itu merupakan gambar sel. Jadi, sel merupakan unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup penyusun tubuh organisme. Sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke tahun 1665. Beliau melakukan pengamatan pada sayatan gabus sehingga tampaklah sel ketika ia lihat melalui mikroskop. Oke, baiklah, di depan Ananda sudah ada gambar dari sel hewan. Nah, kita akan membahas organel-organel apa saja penyusun dari sel hewan. Di bagian paling atas yaitu ada membran sel. Membran sel ini adalah lapisan yang membungkus sel. Fungsi dari membran sel ini selain melindungi sel juga tempat keluar masuknya zat. Tapi hati-hati, tidak semua zat bisa masuk melalui membran sel. Jadi sifat dari membran sel ini adalah selektif permeable atau semi permeable. Hanya zat-zat tertentu saja yang bisa melewati membran sel ini. Nah, dia kenapa bisa seperti itu? Karena dia mengandung fosfor, lipid, dan protein. Jadi hanya ion-ion, kemudian oksigen, dan zat-zat tertentu yang larut dalam lemak yang bisa masuk melalui membran sel ini. Kemudian di bawahnya ada nukleus yang warna ungu. Nah, nukleus itu di dalamnya ada nukleolus. Nah, nukleolus di dalam itu pembentukan perakitan ribosom untuk keperluan sintesis protein. Kemudian di dekatnya ada yang namanya retikulum endoplasma. Jadi yang warna kuning, saluran berkelok-kelok ya, yang dekat dengan nukleus itu yang warna kuning, itu namanya retikulum endoplasma. Nah, sebenarnya retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar dia adalah retikulum yang ditempeli oleh ribosom. Ribosom yang mana, Bu? Ribosom itu coba lihat di gambar, ada titik-titik biru kecil berserak di sekitar dalam sel itu. Nah, itu adalah ribosom. Nah, ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma kasar disebut retikulum endoplasma kasar. Kemudian retikulum yang tidak menempel, artinya retikulum endoplasma yang tidak ada tempelan ribosomnya disebut retikulum endoplasma halus. Jadi apa, Bu, beda fungsi retikulum endoplasma kasar dengan retikulum endoplasma halus? Retikulum endoplasma kasar ini berfungsi untuk membantu sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma halus ini membantu untuk sintesis lemak, glikogen, dan senyawa asteroid lainnya. Oke, kita lanjut ke bagian bawah, yaitu ada vakuola. Lihat di gambar, ada vakuola yang warna hijau. Vakuola ini adalah tempat penyimpanan makanan dan juga pembuangan zat sisa ya melalui vakuola. Vakuola di sel hewan itu sangat kecil ukurannya dibandingkan dengan vakuola di sel tumbuhan.
Kemudian balik ke bawah lagi ada yang namanya lisosom yang warna ungu kecil. Lisosom ini adalah sistem pencernaan di dalam sel. Jadi kalau mencerna, lisosom lah tugasnya. Kemudian masuk ke bawah lagi yang warna merah. Di dalamnya ada likuk-likuk ya. Itu namanya mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk menghasilkan energi. Artinya respirasi sel terjadi di dalam mitokondria. Nah, titik-titik biru yang ada di sekitarannya di dalam sel itu namanya ribosom. Ribosom itu berfungsi untuk sintesis protein ya. Kemudian yang warna biru di dalam sel itu, cairan biru dan kental yang warna biru itu namanya sitoplasma ya. Lihat gambar di atas ini merupakan gambar dari sel tumbuhan. Bisa kita lihat ya, bagian terluar dari sel tumbuhan ini adalah dilapisi dengan dinding sel ya. Jadi dinding sel inilah yang memberi bentuk pada sel tumbuhan. Beda dengan sel hewan. Sel hewan bentuknya tidak beraturan, ya bulat, ada yang gepeng seperti itu. Sel tumbuhan ini bentuknya tetap karena dia mempunyai dinding sel. Sembari itu, di balik dinding sel itu ada namanya membran sel. Fungsinya sama seperti sel hewan sebelumnya. Kemudian ada sitoplasma ya. Sitoplasma ini cairan kental yang berada di dalam sel. Kemudian mari kita lihat ke atas ya. Ada selaput pembungkus inti, yaitu membran inti. Yaitu namanya di situ bahasa Inggrisnya nuclear envelope ya. Kemudian di dalamnya ada nukleus dan nukleolus. Nah, disinilah tempat terjadinya pembentukan atau perakitan ribosom. Dan juga di sana terdapat kromosom, di mana kromosom ini adalah pembawa sifat bagi keturunan, gitu ya. Kemudian ada retikulum endoplasma. Nah, retikulum endoplasma yang warna kuning, yang saluran panjang berlekuk-lekuk di dekat inti sel itu. Nah, terbagi atas dua, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar dia ditempeli oleh ribosom. Ya, fungsinya membantu sintesis protein. Kemudian retikulum endoplasma halus dia tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsinya adalah sintesis lipid dan senyawa asteroid lainnya. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini seperti tempat keluar masuknya zat dari retikulum. Artinya ribosom akan keluar masuk melalui retikulum, kemudian masuk ke aparatus Golgi ini. Nah, aparatus Golgi ini lalu lintas untuk memproduksi apa yang dibutuhkan pada sintesis protein. Kemudian masuk ke mitokondria, yaitu tempat terjadinya respirasi menghasilkan energi. Kemudian ada sitoplasma ya, cairan kental tadi. Kemudian ada kloroplas. Inilah yang membedakan dengan sel hewan. Sel tumbuhan memiliki zat hijau daun. Untuk apa? Untuk fotosintesis. Kemudian ada vakuola. Vakuola ini kan tempat penyimpanan makanan ya, dan juga pengeluaran zat sisa. Jadi vakuola pada sel tumbuhan lebih besar dibandingkan vakuola yang ada di sel hewan. Nah, berikut ini adalah tabel perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan beserta fungsinya. Jadi dapat dilihat di sana bahwa pada sel hewan tidak terdapat dinding sel dan kloroplas ya. Kemudian pada sel tumbuhan tidak terdapat yang namanya sentriol dan lisosom. Sentriol ini berfungsi untuk pembelahan sel, sedangkan lisosom ini berfungsi untuk pencernaan sel. Berdasarkan selaput pembungkus inti atau selaput pembungkus nukleus, sel itu dibedakan menjadi dua, sel eukariot dan sel prokariot. Sel eukariot adalah sel yang memiliki membran inti, sedangkan sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Contoh dari sel eukariot adalah sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan contoh dari sel prokariot adalah bakteri dan alga biru. Baiklah, sekarang kita masuk ke jaringan. Jaringan adalah kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kalau singkatnya, ceritanya sel ini berkumpul-kumpul sehingga membentuk jaringan. Nah, jaringan ini juga sama seperti sel, terbagi menjadi dua, yaitu jaringan hewan dan jaringan tumbuhan.
Berdasarkan kemampuan sel membelah, ternyata jaringan itu dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan permanen. Ciri-ciri dari jaringan meristem itu adalah jaringan yang aktif membelah, sel-selnya aktif membelah dan belum terdiferensiasi, sehingga nanti akan berkembang menjadi organ dan sistem organ. Nah, contoh dari meristem ini terbagi menjadi dua juga, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Meristem primer ini yang biasa berada pada pucuk-pucuk, yaitu pucuk batang dan pucuk akar atau di bagian atas ujung-ujungnya, sehingga tumbuhan itu tambah tinggi karena di bagian ujung itu aktif membelah. Kemudian akar, ujung akar itu terdapat meristem primer, sehingga akar itu semakin tumbuh ke bawah karena ada sel yang aktif membelah. Kemudian contoh yang kedua yaitu meristem sekunder, yaitu letaknya ada pada kambium, sehingga kambium pada batangnya, sehingga batang tanaman itu dapat membesar ke samping atau diameternya bertambah seperti itu ya. Jaringan tumbuhan yang kedua adalah jaringan permanen. Jaringan permanen ini disebut karena dia selnya tidak aktif membelah, artinya sel-selnya sudah mati sehingga dia bentuknya tetap dan permanen. Nah, ternyata jaringan permanen ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan epidermis atau sering disebut dengan jaringan pelindung, berada pada permukaan terluar dari tumbuhan. Kemudian ada jaringan parenkim, yaitu jaringan dasar. Jaringan parenkim ini atau jaringan dasar ini contohnya kita perhatikan pada daun. Di daun itu kan ada jaringan mesofil ya, jaringan mesofil yang berada di tengah. Nah, di sana terdapat parenkim palisade dan juga spons atau bunga karang. Di situ merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Yang ketiga itu adalah jaringan kolenkim dan sklerenkim. Kolenkim ini dan sklerenkim ini adalah jaringan penguat dan penyokong pada tanaman ataupun tumbuhan. Apa beda kolenkim dengan sklerenkim? Kalau kolenkim dia bersifat sementara, jaringan penguat atau penyokong yang bersifat sementara ketika dia sudah tua nanti akan diganti oleh sklerenkim, di mana sklerenkim ini komposisinya terdiri dari lignin dan selulosa sehingga menyebabkan sel-selnya mati dan kaku. Kemudian yang keempat adalah jaringan pengangkut, yaitu xilem atau floem. Xilem ini adalah jaringan pengangkut yang berfungsi untuk mentransfer dari unsur hara, zat di dalam tanah, mineral, air, dan lain sebagainya menuju daun. Sedangkan floem ini untuk menyebarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh. Sekarang kita masuk ke jaringan hewan. Nah, tadi udah nih jaringan tumbuhan, sekarang jaringan hewan. Yang pertama itu adalah jaringan otot. Nah, jaringan otot ini kan alat gerak aktif ya. Sedangkan alat gerak pasif itu adalah tulang. Jadi sebenarnya yang menggerakkan tangan kita seperti ini adalah otot ya. Kemudian, nah terbagi menjadi 3 ya. Otot polos, otot lurik, kemudian otot jantung. Jaringan hewan yang kedua yaitu jaringan epitelium. Nah, jaringan epitelium ini hampir mirip ya seperti jaringan epidermis pada tumbuhan. Dia sebagai pelindung organ, saluran, kelenjar ya, juga permukaan tubuh dan juga tempat menerimanya rangsangan pertama kali ya. Kalau rasa dingin ya, yang pertama kali terkena itu adalah epitelium, seperti itu. Kemudian jaringan pada hewan yang ketiga adalah jaringan saraf. Nah, saraf ini fungsinya mengantarkan influx ya, rangsangan yang kita peroleh, misalnya ibu kena air panas ya, kena air panas berarti yang menerima itu jaringan saraf, yang memberikan pesan kalau itu rasa panas adalah saraf. Berbeda dengan epitelium tadi, kalau epitelium itu adalah pelindung bagian luar. Nah, setelah itu masuklah dia ke jaringan saraf yang mengantarkan impuls saraf ke otak, kemudian otak merespon, kemudian diberi informasi ke otot untuk menjauh dari panas tersebut. Jadi ibu menjauh dari panas, seperti itu ya. Jaringan hewan yang terakhir yaitu jaringan penyokong. Sama seperti tumbuhan, hewan juga memiliki jaringan penyokong tubuhnya,
terbagi menjadi 5. Yang pertama itu adalah jaringan ikat. Nah, fungsi jaringan ikat ini untuk mengikat jaringan lain agar tetap berada pada tempatnya. Contohnya seperti tendon. Nah, tendon ini merupakan jaringan ikat yang berfungsi untuk mengikat jaringan otot dengan tulang agar tetap lengket, tidak terpisah seperti itu ya. Jadi kalau bayangin deh, nggak ada jaringan ikat, gimana si otot ini tidak menempel dengan si tulang? Bagaimana kita bisa menggerakkan tangan kita? Yang kemudian jaringan yang kedua itu adalah jaringan tulang rawan. Nah, tulang rawan ini kan jaringannya yang bentuk tulang tapi lentur nih, seperti hidung, di dagu, di telinga. Nah, itu merupakan contoh dari jaringan tulang rawan. Kemudian jaringan tulang keras. Jaringan tulang keras ini bisa dilihat di sini. Contohnya adalah tulang kita nih. Coba dipegang. Ini kan tulangnya keras ya. Kemudian tempurung kepala kita ini juga contoh dari tulang keras. Kemudian jaringan yang selanjutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah ini dia terdiri dari butiran darah dan juga plasma darah. Butiran darah itu apa, Bu? Nah, butiran darah itu adalah sel darah merah atau eritrosit, kemudian sel darah putih atau leukosit, dan kemudian keping darah atau trombosit. Nah, fungsi dari jaringan darah ini adalah sebagai transportasi di dalam tubuh kita. Artinya dia membawa hasil sari-sari makanan dari pencernaan kita ke seluruh tubuh, dan juga dia merangkap juga membawa oksigen dan karbon dioksida dari paru-paru kita ke seluruh tubuh untuk diedarkan. Kemudian jaringan yang terakhir adalah jaringan limfa. Jadi jaringan limfa ini berada pada saluran limpa, seluruh saluran limpa di dalam tubuh kita. Nah, jaringan limfa ini berfungsi untuk mengangkut lemak dan juga menjaga tubuh kita. Perhatikan uji kompetensi berikut ini. Soal yang pertama, tumbuhan hijau mampu melakukan fotosintesis, sedangkan hewan tidak. Lantas, organel apa saja yang membedakan sel hewan dengan sel tumbuhan tersebut? Soal nomor 2. Jika suatu zat asing ditemukan di dalam sel, maka organel apa saja yang berperan untuk mengeluarkan zat asing tersebut dari dalam sel? Soal nomor 3. Saya adalah salah satu sel di dalam tubuhmu. Untuk mampu membentuk suatu bentuk dan fungsi yang sama, saya harus menjadi jaringan apa saja?